Oke, sekarang masuk ke materi branding tentang FBH. Kemarin kita udah membuat fanspage-nya sama akun FBH-nya ya. Bagi Anda yang masih pemula, wajib untuk mengikuti materi ini ya. Jadi kemarin kalau Anda sudah membuat fanspage-nya masih kosong gitu, jangan langsung diiklankan ya. Jadi harus melalui di branding dulu, dipoles-poles. Kalau ibarat Anda membuat toko ya harus di branding ya, dikasih produknya, dikasih jualannya, dikasih dirapikan itu talase gitu ya. Nah, seperti kita membuat fanspage ya, seperti itulah ibarat kita membuat toko online ya. Jadi sebelum melangkah ke materi branding, saya mau mengingatkan sekali lagi untuk poin penting main FBH. Kalau Anda bagi pemula FBH, jangan berpikir kalau kita main FBH itu bisa instan ya, bisa banjir order ya. Jangan berpikir ini cara instan untuk banjir order tanpa Anda mempunyai banyak waktu yang untuk ribet atau kalau Anda menyepelekan ya, jadi menyepelekan. Jadi ibarat kalau berpikir Anda main FBH langsung berpikir itu akan banjir order, itu salah. Jadi Anda harus mau banyak waktu, mempunyai banyak waktu dan mau ribet ya. Di sini juga saya akan mengingatkan untuk kriteria produk oke. Jadi ini hasil dari pengalaman saya main dropship. Udah saya kategorikan nih beberapa nih untuk produk yang oke itu yang seperti apa. Jadi Anda kalau misal punya produk ya, pastikan ini bisa ini poin-poin ini bisa jadi patokan ya. Itu ya pola saya sih, terserah kalau Anda di luar patokan ini yang mau dilanjutkan monggo. Saya cuma memaparkan apa yang sudah saya hasilkan dari pengalaman main dropship ya. Nah, seperti ini produk yang oke itu produk yang marketable, produk yang diinginkan banyak orang ya, banyak market nih. Misalnya seperti ini ya, nih produk yang baik, marketable itu misalnya kita targetan cewek alay ya. Saya ulangi lagi nih ya, maaf dari yang kemarin sudah saya jelaskan, tapi saya jelaskan lagi biar Anda ingat ya, biar nggak ngotot terus kalau produk Anda itu oke di luar kriteria ini. Nah ya, nah ini cewek alay ini yang pastikan produk yang nggak lebih dari 100.000, karena kalau lebih dari 100.000 bagi cewek ABG cewek lah, cewek alay dan ini akan terasa mahal ya, karena mereka uangnya akan dipakai kebutuhan lainnya pastinya. Nah ini seperti ini ya, baca aja ya, kayak saya jelaskan tambah lama. Nah ini mudah ya, cowok muda nih, harganya dilihat tidak lebih dari 200.000 kalau belanja online. Jadi ini kriteria yang banyak ngebumnya, jualannya jedar gitu ya. Bisa sih kalau di atas 200.000 ada penjualan, tapi kan saya seringnya jualan yang jedar itu ya seperti ini kategorinya, dibaca aja. Nah ini di pause nggak apa-apa, terus saya jelaskan malah lama. Nah ini harganya ya, cek ya, produk yang bisa menjelaskan mana. Nah bisa jelaskan kemarin ya. Produk unik ya, produk unik tuh ya termasuk juga alat unik ya sebagai problem solving. Jadi alat untuk merupakan solusi dari masalah Anda. Misalnya ya produk unik alat kemarin spons pelindung tumit. Nah itu kan masalahnya tumitnya pada lecet gitu, terus ada alat itu ya, seperti itulah. Nah, termasuknya sebagai problem solving. Itu harga bisa 200.000, bisa kenceng kok. Nah itu produk musiman itu ajar aja ya. Oke. Lalu untuk FBH ini ya, selain produk, kalau produk Anda udah masuk salah satu kriteria ini ya baca lagi, pastikan ini target yang pas ya. Nah ini bisa nanti dilakukan split test atau cara lain ya dari target yang relevan. Nah seperti ini, jangan jual jilbab, jangan targetin ke semua wanita, karena semua wanita yang nggak beragama muslim, dan wanita yang muslim pun juga nggak semua yang berjilbab ya. Nah, di sini Anda butuh target yang spesifik, yang relevan lah, yang pas nih, yang tertarget gitu intinya. Lalu gambar juga menggoda ya. Terus copywriting nanti diajarkan di materi-materi selanjutnya. Saya akan mengajarkan dulu di materi branding kali ini. Untuk branding, nah ini,
Untuk meningkatkan branding, nah seperti ini saya lanjutkan aja ya, nggak usah pakai video kedua, saya jelaskan di video ini sekalian. Untuk Anda pemain pemula ya, fanspage yang masih kosong, pastikan ya isi minimal 10 postingan dulu di fanspage sebelum iklan. Jadi ibarat kita bikin toko online, toko fisik ya. Kalau toko nggak ada dagangannya kan nggak, kalau orang masuk cuma dagangan cuma satu tok ya, itu akan bingung, akan keluar lagi ya. Jadi pastikan minimal 10 postingan. Kenapa? Ini saya jelaskan ya. Ini punya saya, ini punya orang, sebentar. Nah, ini yang kemarin. Nah, ini si shop ya. Nah, ini kasih logo seperti ini. Pastikan nih. Kenapa kok 10 ya, minimal 10? Karena orang-orang akan melihat grafik ada, akan scroll ya, minimal scroll lah, lihat-lihat. Nah, ini sudah 5 postingan tuh udah cukup meyakinkan. Ada di sini fanspage-nya aktif ya. Nah, ini walaupun ini postingan belum diiklankan ya, terlihat masih aktif ya. Nah, ya minimal 10 diposting lah gitu ya. Lalu nah di sini saya jelaskan untuk meningkatkan brand awareness jualan Anda. Itu artinya meningkatkan orang untuk mengenal brand Anda ya, meningkatkan agar orang bisa mengenal brand Anda. Itu bagaimana ya? Itu tadi selain bikin fanspage yang diisi dengan itu ya, minimal inilah. Kalau Anda ngiklan nanti ya minimal udah ada 10 postingan. Lalu minimal Anda udah mempunyai toko online-nya ya. Nah, ini biar terlihat jualan Anda serius gitu. Jadi selain membuat toko online untuk biar jualan terlihat elegan ya, nanti ada fungsinya juga kita untuk menampung pixel ya. Dijelaskan nanti di materi selanjutnya. Pastikan juga produk yang jual oke ya, seperti tadi saya jelaskan. Nah, ini pencerahan buat Anda pemain FBX atau pemula atau yang udah jalan FBX tapi masih bingung kenapa kok jualannya nggak target nggak jedar gitu ya. Jadi saya kasih pencerahan aja. Kalau pelaku dropshipper, Anda melihat iklan FBX jualan tuh yang banyak komennya, banyak penjualannya, itu bisa kenapa wajib Anda tahu ya sebelumnya, karena mereka itu sudah mempunyai data besar dulu ya, big data ya. Saya bikin istilah big data ya. Jadi dia sebelumnya sudah mempunyai data dulu sebelum dia mendapatkan penjualan yang jedar gitu ya. Big data itu seperti apa ya, data pixel. Nah, nanti saya jelaskan di materi selanjutnya. Data winning campaign. Nah, seperti ini saya jelaskan ya. Nah, di sini Anda pasti melihat ya iklan jedar gitu ya, jedar seperti ini ya. Nah, ini 400 komen ya. Nah, seperti ini 36 share kan. Ini bagaimana mereka bisa, nah ini 239 komen ya. Ini contoh. Ini saya kumpulkan sih ya. Nah, seperti ini 494 ya. Jadi Anda jangan melihat ini sekilas ini bagaimana ya. Kok bisa langsung, kok bisa langsung penjualannya jedar gitu lah. Ini 4000 komen. Asal Anda tahu aja. Mereka tuh sebelumnya udah mempunyai big data dulu. Nah, sebelum ini, ini saya contohkan ya. Nah, ini Anda kan terlihat, nampak ini jedar nih. Nah, seperti ini Anda melihat ini. Nah, seperti inilah. Nah, dia itu udah mempunyai seperti ini. Ini saya kasih pencerahan ya. Sebelum mereka membuat iklan yang jedar ini, mereka sudah mempunyai sebuah big data dulu ya. Nah, ini data pixel yang seperti ini ya. Saya warna merah. Nah, ini dia udah mempunyai data ini dulu. Nah, ini data. Nah, sebuah data ini jadi sebelum dia membuat iklan ini data ini dia udah mempunyai dulu. Nah, inilah kenapa saya menganjurkan Anda, menyarankan Anda untuk bermain FBX itu
butuh ribetnya dulu ya. Nah, ini untuk membentuk data ini dulu. Jadi sebelum Anda mengiklankan, wajib Anda mempunyai sebuah data dulu. Jadi jangan langsung iklan jedar itu langsung banyak penjualan, bukan. Jadi dia sudah mempunyai apa yang namanya data itu ya, seperti ini. Nah, ini saya masukkan. Nah, langsung masuk ke sini. Nah, data ini masuk ke sini. Nah, ini data masuk ke sini lah, ini data. Nah, ini data itu berupa pixel ya. Pixel itu save audience ya, seperti ini ya. Seperti ini pixel. Nah, seperti ini pixel. Ini saya ajarkan ya. Nah, cara membuat pixel. Oke, foto pixel. Nanti saya ajarkan di materi selanjutnya. Ya, yang penting saya kasih pencerahan dulu. Jadi Anda kalau melihat iklan-iklan seperti ini sukses ini, dia itu sebelumnya udah mempunyai sebuah yang namanya data ya, big data lah seperti ini. Nah, kalau misal pun jasa FBA ya, dia bersedia membuatkan itu ya, membuatkan iklan-iklan ya. Nah, iklan orang ya. Nah, ini iklan, misal iklannya. Nah, iklan. Kenapa dia bisa langsung sukses jasa FBA ini ya, jasa pengiklan. Nah, karena sekali lagi dia udah mempunyai data. Nah, dia udah mempunyai banyak data. Ini data, misal si ini jualan jilbab ya, ini jilbab. Dia udah mempunyai data tentang audiens jilbab ya, yang udah winning campaign ya. Nah, ini tinggal dia masukkan aja. Nah, ini jilbab ya, tinggal masukkan ke jilbab. Nah, seperti ini masuk ke jilbab ya. Nah, misal nih jual baju ya, ini dia udah mempunyai data juga nih, data audiens winning campaign baju yang masuk ke sini, nanti tinggal iklannya doang. Nah, jadi dia bisa langsung menyukseskan ya. Kalau ada yang jasa dia ada yang banyak menggunakan jasanya dia ya, misal jual jilbab ya, dia tinggal mengiklankan dengan datanya ini. Nah, ini audiensnya tanpa repot-repot lagi ya. Jadi yang saya ajarkan ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara kita membuat datanya ini lah ini. Nah, kan baju misal apa ini, sepatu ya, misal jam tangan, bla 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 gitulah. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat datanya ini ya. Data ini ya, ini. Nah, ini data. Sebelum kita mengiklankan wajib membuat data ini ya. Nah, ini untuk pencerahan Anda, pencerahan buat Anda. Jadi jangan langsung melihat ini jeda langsung iklan, itu enggak. Jadi sekali lagi seperti ini, wajib mau ribet dulu, wajib banyak waktu dulu, itu gunanya untuk membuat data ya. Nah, ini oke. Nah, gitu aja, semoga paham ya bagaimana cara beriklan yang benar itu. Jadi enggak instan ya, branding dulu produk yang oke ya, lalu kita main data dulu. Oke, itu pola saya membuat data dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.